Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Hikmaulandari. Saya dari kelas 7B Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Mari kita bahas tentang diferensiasi, diversifikasi, integrasi, dan desentralisasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diversifikasi dilakukan dalam manajemen dengan alasan keputusan yang dilakukan yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Lalu, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi mempertegas diversifikasi yang dilakukan manajemen puncak, di sisi lain berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Desentralisasi sering disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan. Konsep harga transfer. Dalam arti luas, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari Departemen Pembantu dan Departemen Produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dan dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama keputusan pemilihan, yang kedua keputusan penentuan harga transfer. Harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik berikut ini. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, ada dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang pertama adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer atas dasar biaya. Harga jual barang, harga yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan bagi divisi pembeli dan penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Pengelolaan harga transfer. Yang pertama, negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak,
namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Yang kedua, arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Maka, lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang terakhir, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Itu saja review singkat dari saya. Mohon maaf karena masih terdapat banyak salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.